Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Dina kanukieu dina hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1 dalam acara kombel kita yaitu Tugu Jati yang akan memaparkan kegiatan SEM tentang olahraga. Kegiatan ini akan disampaikan oleh Pak Erik, guru kita, guru olahraga kita di SD 2 Gunung Kalu. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, dan yang keempat acara inti kita yaitu pemaparan dari guru kita Bapak Erik Ernawan, dan yang terakhir tutup. Untuk menyingkat waktu, kita buka dengan acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dengan acara yang kedua yaitu doa untuk melancarkan acara kita. Doa ini akan saya sampaikan kepada Bapak Sapeni. Mangga tempat sinareng waktu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina hamdan syakirin majidah ya rabbana Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa al-ghina. Allahumma barik lana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dihatur-hatur nuhun ka Bapak kami atas sampaikan doa supaya dilaksanakan kegiatan kita hari ini. Acara seterusnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kami kepada Bapak Ibu Nurlela kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan yaitu berupa komunitas belajar kita ya, untuk menunjang kegiatan Bapak Erik sebagai guru olahraga. Adapun temanya yaitu permainan tradisional dengan metode SEM ya, atau jasa sport education model ya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kegiatan ini merupakan tugas guru PJK dalam kegiatan PKG ya. Jadi ini untuk menyelesaikan tugas ananda saya ya, Pak Erik Ernawan dengan metode permainan tradisional ini atau dengan sport education model ini. Semoga kita semua dapat Bapak Erik ini dapat menjalankan tugasnya dengan bagus dan membuat metode baru untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah kita. Tentunya untuk meningkatkan keterampilan peserta didik kita. Untuk lebih jelasnya, nanti Pak Erik akan menjelaskan bagaimana penggunaan metode ini yang akan dia gunakan di sekolah SDN 2 Gunung Harum ini. Semoga dalam melaksanakan tugasnya diberikan kelancaran dan mendapat nilai yang bagus, sehingga
nanti dapat meningkatkan kinerja seorang guru olahraga. Demikian, untuk lebih lanjutnya nanti kita dengarkan saja paparannya dari Pak Eri. Kita doakan saja semoga semuanya berjalan dengan lancar dan berakhir dengan sukses. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Gunung Karung yang sudah memberikan sambutan. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu paparan dari Bapak Eri Kenarung tentang olahraga tradisional menggunakan metode SEM. Kami aturkan kepada Bapak Eri untuk menyampaikan segamblang-gamblangnya. Tempat dan waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya, Ibu Bapak Guru semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Dewan Guru semuanya yang telah hadir di acara ini, yang sudah biasa ya kita laksanakan, yaitu pertemuan komunitas belajar pada hari Kamis. Untuk sekarang saya akan memaparkan program. Yes, ya. Program yang akan saya laksanakan untuk kedepannya. Nah, untuk program kali ini saya akan menggunakan metode yang baru, yaitu metode SEM. Ya, sebelum saya masuk kepada program, saya akan sedikit memaparkan dulu apa itu SEM sendiri ya. Yang pertama, SEM itu apa sih? Nah, di sini ada penjelasannya. SEM itu adalah Sport Education Model, di mana ada suatu model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang terkait dalam olahraga melalui pengalaman langsung dalam konteks pendidikan. Model ini dikembangkan oleh Larry Sandstop pada tahun 1980-an dan fokus pada pemberian pengalaman yang lebih dalam kepada siswa tentang peran yang mereka mainkan dalam olahraga, baik sebagai pemain, pelatih, wasit maupun pengelola tim. Nah, di sini kita akan garis bawahi dulu ya. Metode SEM ini yaitu mengembangkan suatu pendidikan untuk menjadi satu siswa itu menjadi pemain, yang kedua menjadi pelatih, yang ketiga wasit maupun pengelola tim. Jadi SEM itu nanti akan ada suatu pertandingan. Ya, kalau misalkan dulu-dulu itu suka ada porang ya, pekan olahraga antar kelas. Nah, di sini akan persempit lagi, jadi hanya satu kelas, ya, maupun itu dari panitianya dari siswa, pelatihnya dari siswa, bahkan atletnya itu masih dari siswa. Lanjut ya. Nah, untuk poin-poin yang akan dikembangkan dalam Sport Education Model, yang satu tim dan peran, yang kedua musim olahraga. Nah, di sini ada musim ya. Yang ketiga keterampilan dan tanggung jawab. Nah, peserta didik didorong untuk mampu bertanggung jawab dalam permainannya itu, mau itu dalam kekalahan ataupun kemenangan tersebut. Yang keempat kompetensi dan evaluasi. Yang kelima pembelajaran konteks dual. Nah, untuk tim dan peran, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok atau tim, memiliki kesempatan untuk memainkan berbagai peran seperti atlet, pelatih, wasit, dan manajer tim. Nah, tadi sudah disebutkan ya, untuk peran itu ada pelatih, wasit, bahkan pemainnya, yang bertujuan agar siswa tidak hanya belajar bermain olahraga, melainkan juga memahami berbagai aspek yang terlibat dalam sebuah kompetisi olahraga. Nah, jadi peserta didik itu akan terlibat bagaimana mereka menjadi wasitnya, bagaimana mereka menjadi panitia penyelenggara pertandingan. Yang ketiga itu bagaimana menjadi pelatih. Nah, jadi banyak peserta didik mungkin suka ya olahraga itu senang, namun tidak semua peserta didik mampu melaksanakan
siswa atau peserta didik, di mana kalau misalkan mereka tidak bisa berolahraga, tetapi mungkin mereka mampu menjadi pelatih ataupun menjadi wasit ataupun menjadi panitianya. Nah, di sini untuk musim olahraga dalam SEM ada pembagian waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan sebuah musim olahraga yang memungkinkan siswa untuk terlibat lebih dalam aktivitas tersebut. Ini bisa mencakup latihan, pertandingan, dan evaluasi. Nah, jadi model ini tidak bisa hanya dilaksanakan dalam satu hari, melainkan beberapa hari ya. Jadi ada pembentukan panitia dulu. Untuk keterampilan dan tanggung jawab, selain mengembangkan keterampilan teknis dalam olahraga, siswa juga belajar tentang tanggung jawab, kerjasama, dan nilai-nilai fair play, sportivitas, dan kepemimpinan. Nah, selanjutnya yaitu kompetisi dan evaluasi. Model ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkompetisi dalam lingkungan yang struktur, yang mendorong mereka untuk mengaplikasikan keterampilan yang telah dipelajari. Selain itu, evaluasi dilakukan tidak hanya berdasarkan performa fisik, tetapi juga keterampilan sosial, kerjasama, dan kemampuan dalam menjalankan peran di dalam tim. Untuk selanjutnya yaitu pembelajaran kontekstual. SEM menekankan pentingnya pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata siswa, di mana mereka tidak hanya belajar untuk memenangkan pertandingan, tetapi juga mereka memahami konteks sosial, emosi, dan setiap kegiatan olahraga. Nah, di sini kita akan dorong peserta didik untuk bisa menerima kekalahan ataupun kemenangan tersebut. Model ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang lebih bermakna dalam berbelajar olahraga, meningkatkan motivasi, dan membantu siswa melihat olahraga sebagai bagian penting dari kehidupan mereka yang lebih luas, bukan hanya sebagai pemain aktif fisik semata. Nah, untuk sampai saat ini ada pertanyaan? KPI mungkin ada pertanyaan untuk SEM? Kalau tidak ada lanjut ya. Nah, gini. Sekarang saya sudah mulai sebenarnya untuk menjadi membentuk peserta didik, yaitu menjadi panitia. Nah, nanti peserta didik membuat proposal, bahkan peserta didik pun belajar untuk mencari dana untuk dalam pertandingan itu. Meskipun proposal itu ditujukan kepada guru-guru ya, tapi mereka tahu bagaimana itu cara membuat proposal, mencari dana untuk pertandingan ya. Nah, untuk tema program, nah kita masuk ke program ya. Untuk tema yang saya ini yaitu yang terlupakan. Temanya itu yang terlupakan. Kenapa saya mengambil tema tersebut? Karena saya akan mencakup permainan tradisional, di mana permainan tradisional itu sangat penting. Namun peserta didik sudah mulai melupakan apa itu permainan tradisional ya. Untuk tujuannya yaitu untuk kelas 5 SD. Selanjutnya latar belakangnya. Permainan tradisional kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tubuh kembang anak. Namun seiring berkembangnya zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Ya, betul ya? Jarang sekali. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi permainan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik. Nah, di sini kita akan belajar lagi mengenai permainan tradisional. Banyak sekali siswa-siswa yang mulai melupakan itu apa permainan tradisional, bagaimana permainan tradisional bermanfaat tidak untuk mereka ya. Nah, ini kita akan dorong supaya peserta didik itu merasa ini permainan tradisional itu penting buat kita ya, dan menyenangkan untuk kita semua. Nah, lanjut ya. Nah, untuk tujuan programnya, yang satu melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Yang keempat,
memperkuat rasa kerjasama dan kekompakan antar peserta didik. Untuk capaian langkah dan hasil yang capaiannya, 1, siswa mengenal minimal 5 permainan tradisional. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu, apa sih itu permainan tradisional? Apa saja? Ibu Bapak Guru tahu permainan tradisional apa saja? Yang sering dilombakan banyak ya. Yang pertama itu ada gelombang sodor, gitu ya. Egra, apalagi Ibu Bapak Guru? Gala, terus Permainan karet tadi. Raja tinggi bisa. Terus, nah di sana kita akan nanti minimal peserta didik itu mengetahui apa saja 5 permainan tradisional. Untuk selanjutnya siswa mampu memainkan 3 permainan tradisional. Ya, nah untuk yang dipertandingkan di SEM akan hanya ada 3 permainan. Ya. Untuk yang ketiga, siswa mampu bersikap sportif dan menerima keadaan. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama siswa dapat menyebutkan nama dan cara bermain. Untuk 5 itu ya. Yang kedua itu siswa dapat mengikuti aturan permainan. Nah, untuk lomba tadi di SEM ya. Untuk yang ketiga, siswa dapat menerima kemenangan ataupun kekalahan dengan lapang dada dan menghargai pendapat teman. Nah, di sini siswa mampu menerima kekalahan sportivitasnya ya. Nah, di sini. Untuk selanjutnya hasil yang diharapkan. Untuk hasilnya yaitu mengadakan lomba presentasi tentang permainan tradisional dengan membuat untuk postur atau video yang menjelaskan permainan tradisional tersebut. Untuk yang kedua itu mengadakan pelatihan atau mini turnamen. Nah, tadi ya saya itu yaitu mini turnamen permainan tradisional. Mengadakan diskusi nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Untuk pembagian tugasnya dalam SEM di permainan tradisional di sini ada peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu menjadi panitia ya, hanya 5 orang. Ini untuk di kelas 5 kan ada 45 orang ya. Nah, untuk 5 orang menjadi panitia pelaksana. Yang satu itu ada ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, dan 2 orang wasit ya. Nah, untuk kelompok 2 menjadi tim medis. Nah, di sana ada tim medis. Ditakutkan ada hal yang tidak diinginkan. Nah, ini ada siswa dilatih untuk menjadi tim medis tersebut. Nah, sisa dari itu, siswa-sisa yang tidak mengikuti menjadi tim medis dan panitia itu akan menjadi atlet ya, permainan tradisional tadi. Untuk struktur program, jenis program kurikuler. Skala program itu seluruh siswa kelas 5. Untuk 3, pengaturan program di halaman sekolah pada minggu ketiga di bulan November. Ya, jam pelajaran PKK. Nah, jadi ini masuk pada jam pelajaran ya, karena di sini masih dalam pembelajaran PKK. Namun karena sekarang mau ada ulangan ya, bentar lagi yang paling untuk program ini di semester 2 ya. Untuk selanjutnya kapasitas yang dimiliki kelas atau aset based thinking. Nah, ini untuk aset based thinkingnya itu ada manusia. Di manusia itu ada kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Untuk aset fisiknya ada sekolah, alat pendukung lainnya seperti egrang, bagian, dan lain-lain. Untuk aset sosialnya adanya pelaturan sekolah yang berdampak kepada seluruh ya. Yang untuk aset agama dan kebudayaannya itu jenis permainan tradisional daerah. Untuk aset politik yaitu ada kebijakan kepala sekolah. Rencana dan evaluasi. Ada pertanyaan Ibu sebelum lanjut? Tidak ada. Lanjut. 1. Observasi, mengamati antusias peserta didik dan keterlibatannya. Yang 2 itu rubrik penilaian oleh saya ya, selaku olahraga. Yang ketiga refleksi siswa, penilaian oleh siswa.
Nah, ini kemungkinan yang tantangan kemungkinannya ya. Untuk tantangannya, beberapa permainan mungkin membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Siswa kurang tertarik dengan permainan tradisional tersebut karena dianggap kuno. Nah, untuk solusinya membuat peralatan permainan tradisional itu dari bahan-bahan yang mudah ditemukan. Untuk mungkin egrang banyak ya, bekas bendera. Nah, untuk bisa digunakan untuk mengadakan turnamen set dan memodifikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, mungkin itu paparan program pembelajaran yang saya akan lakukan. Mudah-mudahan mungkin SEM tersebut bisa digunakan bukan di olahraga saja ya. Mungkin di kelas mungkin bisa ada bukan kompetisi lomba cerdas cermat mungkin gitu ya. Nah, nanti dibentuk mungkin bisa panitia cerdas cermatnya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi semua dan bisa mengembangkan di sekolah kita ini, dan mudah-mudahan bisa menambah semangat lagi untuk belajar kita, dan bisa siswa-siswi kita bisa lebih semangat untuk belajar ya. Mungkin itu Bapak Ibu guru semuanya. Sebelum menutup, mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Erik yang telah gamblang menjelaskan tentang program kegiatan olahraga di SD kita. Sebelum mengakhiri acara ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan SEM itu dapat kita pelajari, kita lakukan di dalam kelas kita dalam mata pelajaran selain olahraga. Sebelum tutup acara ini, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, baik acara komunitas belajar tubuh jati pada bulan ini terlaksana